Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ketiga ini ya, kita akan belajar ya mengolah data dengan menggunakan alat statistik deskriptif ya. Statistik deskriptif ini sudah kalian dapatkan di statistik 1 ya. Statistik deskriptif itu menggambarkan ya atau menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, untuk olah data hari ini silakan dibuka dulu ya. Data yang kemarin kalian input ya, sebagai tugas tolong dibuka terlebih dahulu di SPSS karena kita akan menggunakan data tersebut untuk olah statistik deskriptif. Yang diharapkan ketika kalian sudah selesai perkuliahan pada hari ini ya, kalian diharapkan bisa mengolah data sendiri dengan menggunakan SPSS. Nah, seperti tadi deskriptif ya, menggambarkan misalkan di sini min, rata-rata, skewness, deviasi, kurtosis dan lain sebagainya. Jadi diharapkan kalian bisa mengolah data sendiri ya, tanpa menggunakan bantuan atau jasa orang lain. Statistik deskriptif merupakan statistik yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik, kemudian melakukan perhitungan statistik untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Nah, tanpa membuat suatu kesimpulan yang berlaku umum ya, jadi hanya menggambarkan saja. Yang akan dibahas di statistik deskriptif kurang lebih ada satu penyajian data bentuk tabel atau grafik, ada tabel distribusi frekuensi, ada ukuran gejala pusat dan ukuran letak, ukuran penyimpangan atau dispersi, ada skewness atau kemiringan dari kurva normal dan kurtosis atau keruncingan dari kurva normal. Nah, nanti alat yang akan kita gunakan di statistik deskriptif itu menggunakan frekuensi, yaitu menggambarkan data dalam berbagai ukuran pusat, misalkan percentile value, dispersi, dan distribusinya ya. Nah, langsung saja ya, kalian buka datanya, silakan dipersiapkan untuk datanya. Nah, kita akan mengolah data dengan menggunakan statistik deskriptif. Nah, datanya kurang lebih ya seperti ini ya. Nah, di situ ada gender, ada kelas ya. Nah, kalian inputnya ya, ketika input itu menggunakan angkanya ya, bukan secara manual ya. Gender 2, misalnya perempuan 1, laki-laki. Jadi sudah terinput menggunakan angka, nanti di SPSS bisa diolah. Karena kalau tanpa angka nggak bisa diolah. Nah, langsung ke pengolahan datanya, klik analyze, pilih deskriptif statistik, pilihnya frequencies. Analyze deskriptif statistik, pilih frekuensis. Nah, nanti akan muncul kotak seperti ini. Jadi ada dua kotak, sebelah sisi kiri dan kanan. Sebelah sisi kiri sudah terisi, ada jenis kelamin, kelas, dan IPK. Kemudian yang sebelah kanannya masih kosong. Nah, yang masih kosong ini yang akan kita isi nanti ya, yang akan kita olah ya. Kira-kira variabel mana yang akan kita olah? Nah, nanti saya menggunakan yang IPK, indeks prestasi kumulatif. Nah, diklik saja, nanti akan terlihat warna kuning ya. Nah, tinggal diklik
bagian tombol arah panah ke kanan. Nah, nanti secara otomatis akan berpindah sebelah kanan ya. Jadi nanti yang akan kita olah adalah IPK ya. Nah, kemudian apa? Diklik statistik. Nah, ada macam-macam ya. Di situ ada percentage value, central tendency, ada dispersi, ada distribution. Nah, kita centang yang central tendency ya. Itu yang pertama kita centang yang min, harga rata-rata. Kemudian ada median, nilai tengah, ada modus, nilai yang sering muncul, kemudian sum atau jumlah datanya, jumlahnya. Standar deviasi kita centang, ada minimum, kemudian klik maksimum, ada skewness sama kurtosis ya. Tinggal selanjutnya di continue. Nah, untuk menampilkan dalam bentuk gambar atau diagram, silakan kalian klik chart. Nah, ada pilihan tipe untuk diagramnya, ada bar chart, batik baris, ada pie chart, itu seperti kayak pizza, lingkaran. Kemudian satu lagi ada histogram atau diagram batang. Silakan diklik yang histogram. Nah, kemudian akan aktif di bawahnya ada show normal curve on histogram. Apakah kalian akan menampilkan kurva normalnya? Kalau mau menampilkan, silakan kalian diklik ya bagian show normal curve-nya. Terakhir di continue. Nah, kemudian tinggal di OK saja. Nah, tunggu beberapa saat akan muncul hasilnya di lembar output, di lembar warna putih ya. Nah, di situ bisa dilihat ada hasilnya ya, ada tabel ya, tabelnya IPK karena tadi yang kita olah hanya IPK. Kemudian nah, di bagian bawah ada histogramnya. Di situ akan terlihat ya, ada garis kurva normalnya ya, karena tadi kita centang ya yang show curve normalnya. Nah, kita akan interpretasikan satu persatu dari tabel indeks prestasi kumulatif ya. Jadi yang tampil hanya IPK karena yang kita olah IPK saja. Nah, kita bahas satu persatu ya. Ada di situ ada n valid. N berarti jumlah data yang valid ya. Jumlah data yang kita olah tadi valid ada sekitar 15 ya, nanti bisa dicek apakah benar datanya 15. Kemudian n missing. Missing ini berarti apakah ada data yang hilang. Nah, di tempat saya hasilnya 0 ya, berarti tidak ada data yang hilang. Nah, kalau misalkan di tempat kalian ada Bu 1 misalkan, coba kalian cek datanya. Misalkan kalau ada titik ya, nah berarti itu termasuk dianggap data. Silakan dihapus dulu, perbaiki dulu datanya. Nah, baru diolah lagi ya. Karena SPSS tidak bisa secara otomatis kalian berubah data, hasilnya juga akan berubah, tidak. Jadi diolah lagi ya, data diperbaiki kemudian diolah lagi. Nah, apakah hasilnya sudah benar. Nah, jadi diingat ya. Kemudian ada lagi di bawahnya ada min ya. Nah, min di situ nilainya 3,274. Min itu berarti rata-rata IPK sebesar 3,274. Kemudian ada medial, ada lagi ada mod di sini modus atau nilai yang sering muncul sebesar 2,67. Nah, 2,67 di situ ada A-nya, bisa dilihat keterangan di bawah multiple modes exist, the smallest value is shown. Artinya berarti nilai modus di sini ya sama dengan nilai IPK terendah, yaitu sebesar 2,67. Bisa dilihat di nilai minimum. Ya, dilihat di nilai minimum 2,67. Berikutnya lagi ya ada standar deviasi ya, nilainya hati-hati bukan 345
37, tetapi di depan koma itu ada nolnya, 0,34537. Ya, tolong diingat ya, di depannya ada 0 meskipun tidak tampil di SPSS. Selanjutnya ya, skewness di situ hasilnya minus. Skewness itu berarti kurvanya miring ke kanan atau ke kiri ya, minus 0,365. Ada standar error skewness 0,580 ya. Standar error di sini bisa digunakan untuk mencari rasio skewness, tinggal nilai skewness dibagi dengan standar errornya berapa, akan ketemu hasilnya rasio skewness. Kemudian ada kurtosis, masih kaitannya dengan kurva. Kurtosis itu keruncingannya, apakah kurvanya bentuknya lancip atau landai ya, nilainya minus 0,585 termasuk standar errornya. Nah, kemudian ada nilai maksimum, berarti IPK tertinggi sebesar 3,78. Ada sum jumlah dari total IPK-nya sebesar yaitu 49,11 ya, 49,11. Tarik lagi ke bagian bawah, ada tabel lagi ya, untuk mengetahui berapa jumlah ya masing-masing IPK. Misalkan 2,67, ada berapa mahasiswa? Ada 2 di situ. Ditarik lagi ke bawah, nah ada histogram atau diagram batang ya, di situ ada garis kurva normal karena tadi kita klik ya di show curve-nya. Nah, nanti bisa dilihat kalau di slide saya di situ tidak ada kurvanya. Untuk latihan silakan menggunakan data yang sama ya, masih data yang sama. Ada poin A, ada poin B. Nah, berapakah jumlah mahasiswa yang mengambil kelas reguler pagi, reguler sore, sama reguler 2. Kemudian yang B, sajikan data jenis kelamin dengan menggunakan pie chart. Jadi ada 2 soal yang berbeda dengan data yang sama ya, datanya masih sama. Oke, silakan kerjakan ya buat latihan. Yang perlu kalian perhatikan, nah yang ditanyakan itu variabelnya apa ya, kayak tadi hanya IPK saja. Nah, untuk poin A sama B tidak perlu semuanya dimasukkan untuk diolah, jadi A dulu kerjakan ya, yang ditanyakan variabel apa, kemudian yang kalau sudah selesai kemudian yang B ya, silakan dikerjakan ya, nanti hasilnya bisa kalian screenshot ya di lembar SPSS nya, baru nanti kalian kumpulkan.